Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom malam hari ini. Perkenalkan, saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia. Senang sekali nanti saya akan memandu Zoom pada malam hari ini. Kok Dedek tahu? Bentar ya, ada gangguan suara. Iya, tadi mau. Baik, selanjutnya nanti pada malam hari ini kita akan mengikuti training yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh leader kita yang sangat aktif, yang selalu semangat, yang selalu mau membantu, orangnya juga sangat ramah. Beliau ini seorang trainer yang sudah banyak sekali mengisi acara dan juga sudah berpengalaman di bisnis networking. Mungkin saya panggilkan saja langsung Bapak Adam. Selamat malam Pak Adam. Suaranya belum muncul ya, Pak? Minum coklat. Sudah di-unmute, Pak? Baik, nanti kita akan mengikuti training 8 langkah bagaimana sukses di bisnis networking ya. Ini nanti Bapak Ibu silakan mengikuti sampai akhir, pasti banyak juga pelajaran dan juga pengalaman yang akan di-share oleh Bapak Adam. Halo Pak Adam, sudah? Masih belum terdengar Pak Adam? Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah Pak? Sudah Pak, sudah. Iya. Headphone-nya masalah kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nah, Ken, mari ketumpu ini ada ini nih, Ken. Ya, silakan Pak Adam. Slide-nya. Siap. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya hadir pada hari ini, pada malam hari ini kita akan sharing-sharing ya. Saya berbagi pengalaman tentang apa aja sih kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan gitu ya, para pebisnis MLM terutama, dan juga pengalaman saya sendiri gitu ya, selama saya menjalankan bisnis network ini dari 2006 gitu. Jadi hari ini saya mau sharing apa aja kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, yang harus kita lakukan gitu ya, kalau kita mau memiliki bisnis yang kuat gitu, bisnis yang long term, yang solid ya, tim kita solid gitu. Nah, ini ada 8 kebiasaan yang harus kita bangun di awal gitu ya. Bangun di awal supaya apa? Supaya nanti ke depannya bisnis kita itu lebih terarah, target kita lebih jelas, udah gitu lebih mudah mencapai target-target kita gitu ya. Misalnya teman-teman yang mau mencapai peringkat star, warrior, terus sampai legend, itu lebih mudah tercapai kalau kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan gitu ya. Jadi nama training kita hari ini 8 kebiasaan. Sekarang kebiasaan yang pertama apa? Coba kita buka ya. Yang pertama itu kontrol jam kerja, ya, jadwal kerja kita. Jadi jadwal kerja kita gini. Jadi dalam melakukan bisnis ini teman-teman harus bisa memisahkan gitu ya. Apa yang jadi prioritas? Ya, apa yang harus yang jadi prioritas dalam menjalankan bisnis ini. Jadi memang bisnis ini teman-teman nggak harus melakukannya ini seharian gitu ya, nggak kayak orang kerja gitu dari pagi sampai sore. Yang penting teman-teman sepenuh hati gitu. Jadi nggak perlu sepenuh hari tapi sepenuh hati. Tapi saat melakukannya teman-teman harus serius gitu, ya harus serius. Jadi harus tahu mana yang mesti diprioritaskan. Gitu. Jadi prioritas itu dibagi menjadi 3. Ya. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan di bisnis ini gitu ya. Terus apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi harus sama perlu itu beda, gitu, beda prioritasnya. Sama apa yang ingin dilakukan. Gitu. Jadi dari 3-tiganya ini teman-teman harus tahu mana kira-kira dari jadwal kerja teman-teman ini yang harus dilakukan gitu ya. Jadi nggak bisa enggak gitu. Tapi ada sesuatu yang nanti aja gitu. Mungkin nanti sore atau besok bisa dilakukan. Nah itu semua harus dipilah-pilah di awal. Kenapa? Supaya teman-teman nanti nggak bingung gitu ya. Jadi menjalankan bisnis ini juga jadi lebih terarah gitu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu setting skala prioritasnya dulu. Prioritas teman-teman apa yang harus dilakukan hari ini gitu ya. Misalnya teman-teman punya jadwal misalnya presentasi gitu. Presentasi bantu downline gitu. Berarti itu sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Karena tidak bisa
diwakilkan. Jadi harus teman-teman sendiri yang melakukan. Berarti itu prioritasnya lebih penting skalanya. Terus tapi hari itu juga misalnya teman-teman ada nganterin apa ya, produk, kita ada mau beli produk. Nah, kalau mau beli produk mungkin bisa melalui dikirim melalui kurir misalnya gitu ya, atau mungkin nggak harus hari itu gitu, atau nggak harus siang itu, karena misalnya teman-teman punya jadwal yang berbarengan, mana dulu nih harus dilakukan. Jadi setting skala prioritas, mana yang harus dilakukan dulu, mana yang nanti-nanti gitu ya, atau mana yang bisa kita delegasi gitu, delegasi ke downline misalnya gitu ya. Nah, itu semua bisa dilakukan. Nah, terus dalam menjalankan bisnis ini kalau bisa teman-teman penuhin kalender kerjanya gitu. Yang mau dilakukan selama seminggu ini apa sih? Ya kan, misalnya contoh jadwal Zoom kita ada berapa? Misalnya setiap Selasa dan Kamis gitu ya. Itu jadwal Zoom sama hari Minggu. Nah, ini kita udah ada 3 jadwal yang fix gitu. Misalnya kalau Selasa siang itu tentang produk, malamnya ada business talk. Kemudian hari Kamis itu product talk gitu ya, bersama Dr. Winda. Hari Minggu juga business talk juga. Ini udah ada 3 jadwal yang fix. Nah, itu ada lagi jadwal training setiap Rabu malam 2 minggu sekali. Nah, ini mesti ditulis di jadwal kerja teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman lebih terarah gitu. Jadi misalnya undangan saya hari Selasa malam nih nggak datang nih, ya kan? Apa yang harus saya lakukan misalnya? Mau di follow up supaya datang ke Zoom berikutnya, Zoom-nya Dr. Winda atau Zoom hari Minggu tentang bisnis, atau teman-teman bisa lakukan presentasi sendiri ya via Zoom atau via WhatsApp, via video call atau apapun. Nah, semua itu mesti ada kalendernya gitu ya. Jadi di kalender mingguan kita harus ada. Jadi teman-teman minimal punya rencana 72 jam ke depan. Ya, jadi dalam 72 jam ke depan apa yang harus teman-teman lakukan? Gitu ya. Misalnya mau follow up orang, mau presentasi, mau ada pelanggan mau beli produk misalnya, atau teman-teman mau belajar, mau apa gitu ya. Jadi dalam 72 jam ke depan itu masih ada planning gitu yang harus kita lakukan. Karena ada satu quote menarik yang kita selalu ulang-ulang gitu ya. Kalau kita gagal merencanakan sesuatu gitu ya, itu sama aja kita sedang merencanakan untuk gagal gitu. Jadi tipsnya gini, seminggu ke depan teman-teman nih harus punya planning di bisnis FAI ini. Anggap sekarang nih tanggal 21 gitu ya, berarti kita minggu depan tuh tanggal 26 sampai akhir bulan lah, anggap gitu ya. Nah, dalam minggu depan ini jadwalnya udah ada belum teman-teman? Ya, jadwalnya misalnya mau datangin orang, teman mau presentasi misalnya, atau mau nganter produk misalnya, atau mau ikut training atau apapun gitu, minggu depan tuh udah ada belum? Nah, kita udah ada jadwal yang fix. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jadwal-jadwal kita yang ada di FAI. Jadi, kalau teman-teman semuanya bisa diplanningkan dengan baik, bisnis teman-teman bisa lebih terarah dan bisa kita bisa kita sesuaikan dengan tujuan akhir kita maunya apa. Kalau kita sama sekali nggak punya planning, asal jalan aja gitu, kita malah jadi nggak efektif. Waktu kita nggak efektif, tenaga kita nggak efektif, apalagi kalau kita mengeluarkan biaya juga jadi nggak efektif, gitu ya. Nah, itu habit yang pertama, kontrol jadwal kerja kita. Oke, yang kedua, kebiasaan kedua, nah ini, kita bikin daftar target, ya, ditulis teman-teman nih. Yang mau teman-teman lakukan apa? Misalnya nih, teman-teman punya prospekan gitu ya, daftar prospek. Itu masih dicatat, ditulis siapa sih orang-orangnya, ya. Nanti teman-teman pilah-pilah, misalnya, oh kalau orang ini mungkin dia cocoknya ke seminarnya Dr. Winda, gitu. Misalnya orang ini punya penyakit gitu ya, punya masalah kesehatan. Katakanlah mungkin dia kena diabetes, atau dia mau menurunkan berat badan, atau dia punya riwayat jantung, atau pernah di-ring, atau punya hipertensi, atau apapun gitu. Nah, mungkin cocok nih kalau diarahkan ke acara Dr. Winda, gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman mungkin punya prospekan yang dia senang bisnis nih, ya, dia senang bisnis. Kayaknya kalau diajak ke acara bisnis talk kita cocok nih. Nanti didata tuh, ya, siapa nama-namanya orang-orang ini berhubungan dengan yang habit pertama tadi. Misalnya si Andi, si Budi, si Cici, si Dewi, ini mereka yang tertarik dengan produk nih, karena mereka punya masalah kesehatan. Nah, dicatat untuk diundang di Zoom-nya Dr. Winda gitu ya, kalau yang online gitu ya, atau kalau teman-teman sempat nanti ada acara offline, ya di acara offline gitu ya.
Nah, terus ada misalnya namanya Eni, itu ada namanya Vivi misalnya, gitu ya. Kalau dia ini kayaknya senang bisnis gitu, apalagi dia pernah punya pengalaman di bisnis MLM, bisnis network gitu. Jadi kayaknya cocok nih kalau kita ajak ke acara hari Selasa malam atau Minggu malam. Gitu. Nah, itu dicatat ya daftar prospeknya. Terus pilih lagi daftar pelanggan. Nah, pelanggan ini apa sih? Pelanggan itu orang yang mau mencoba produk aja gitu. Mungkin mereka nggak mau jalanin bisnisnya, saya mau coba produk aja. Nah, siapa-siapa aja itu ya, biasanya kita catat juga. Terus kita catat juga daftar domain-domain kita yang baru join, ya. Nah, itu kalau saya selalu begini ya, saya punya pengalaman gini, saya selalu punya daftar domain yang baru join di sebulan terakhir. Karena ibaratnya gini, kalau domain-domain baru itu mereka lagi panas-panasnya gitu ya, baru join gitu. Nah, mereka ini butuh perhatian khusus ya. Jadi benar-benar kita limpahkan semua perhatian kita, perasaan kita semua di mereka gitu. Mereka yang baru-baru bergabung, karena mereka itu akan lebih banyak menyita waktu kita. Minta bantu presentasi, sering konsultasi, sering nanya, sering minta bantuan ini, bantuan itu gitu ya. Nah, mereka-mereka ini kita data, siapa nih donen-donen baru kita ya. Nah, semakin cepat donen-donen baru kita ini mandiri gitu ya, semua informasinya mereka cepat ngerti, maka tugas kita makin ringan gitu ya. Dan mereka juga cepat bergerak gitu, karena kalau kelamaan mereka nggak tersentuh dengan kita gitu ya. Lama-lama mereka juga akhirnya cooling down gitu. Akhirnya mereka ya udahlah, nggak terlalu panas lagi jalanin bisnis ini. Jadi kita punya domain-domain baru nih, itu mesti kita perlakukan lebih khusus. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu benar kayak anak bayi lah ya. Baru anak bayi baru lahir, banyak yang mesti kita ajarin, banyak yang kita mesti perhatikan. Oh, harus lakukan ini, oh jangan lakukan ini, oh cara ngitung bonus ini begini, oh cara presentasi begini. Itu kan semua mesti kita ajarkan, gitu ya. Terus apalagi daftar yang isinya domain-domain kita nih, yang mungkin udah jadi domain kita udah lama ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk kita selalu membangun hubungan. Ya, say hello, tanya kabar lah, apalah. Itu mesti ada. Setiap hari teman-teman mesti komunikasi gitu ya ke domain-domain kita yang sudah ada. Mau yang mereka yang masih aktif jalankan bisnis ini, atau mungkin mereka yang udah lama nggak kontak kita, itu kita masih harus selalu bangun hubungan gitu ya. Nggak semata-mata kita nanyain bisnisnya, nanyain jaringannya, nggak juga, cuman sekedar say hello lah. Jadi mereka selalu ingat kita. Kalau ingat kita kan ingat FAI gitu ya. Nah, terus kalau teman-teman udah lakukan ini semua, teman-teman jadi terorganisir ya. Jadi ibarat gini, jalankan bisnis FAI ini seperti bisnis-bisnis pada umumnya gitu ya. Hargai bisnis FAI Anda seperti ini bisnis konvensional gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis konvensional, pasti kan semua tercurah ke situ gitu ya. Ibaratnya punya toko gitu ya. Pagi-pagi udah belanja ya kan, untuk stok toko misalnya ya. Tokonya jagain, kita bikin promo ya, ada pelanggan kita layanin. Pokoknya kita curahkan perhatian kita sepenuh hati gitu ke bisnis kita. Nah, nggak jauh beda dengan bisnis network gitu ya. Kalau kita mencurahkan perhatian kita ya ke bisnis kita, bisnis Anda akan lebih cepat berkembang. Gitu, ya. Jadi anggap aja bisnis ini bisnis konvensional yang Anda keluarin duit banyak, gitu. Walaupun karena modalnya terlalu sedikit gitu ya. Anggaplah platinum 17.600.000. Kalau untuk bisnis real, saya rasa segitu modal yang sangat kecil gitu ya. Sekarang apalagi kalau cuman joinnya bronze gitu, cuman 450.000. Udah biaya yang dikeluarkannya kecil, nggak ada bosnya, kerjanya kapan aja boleh, itu ibaratnya. Nah, ini semua kalau itu kalau kita nggak seriusin, itu rentan bisnis kita jadi gagal gitu. Kenapa? Karena tadi nggak ada beban, kan? Ini kan bukan kerja, jadi ibaratnya nggak ada yang marah-marahin gitu ya, nggak ada bosnya, jadi nggak ada yang nyuruh. Terus joinnya 450.000, pikir pakai sendiri, udahlah, nggak usah jalani bisnisnya, toh nggak rugi gitu. Nah, akhirnya hal-hal seperti inilah yang membuat bisnis kita jadi lebih sulit untuk berkembang. Tapi kalau walaupun kita bergabungnya hanya bronze gitu ya, tapi kita lakukan bisnis ini dengan serius. Gitu. Kita anggap ini bisnis besar, bisnis yang bisa mencapai impian-impian kita. Gitu. Kita seriusin kerjanya, nah hasilnya akan beda. Gitu. Nah makanya kita harus perlakukan ini sebagai real business. Gitu. Walaupun joinnya cuma bronze,
Hasilnya akan berbeda kalau Anda tidak memperlakukan ini seperti bisnis pada umumnya, gitu ya. Oke, itu habit nomor 2. Yang nomor 3, nah, presentasikan bisnis FAI, ya. Kenapa? Kita harus rutin mempresentasikan bisnis FAI gitu. Cerita tentang bisnis FAI ke siapa aja ya, kapan aja gitu. Ketemu orang lah di apa namanya? Di arisan misalnya gitu ya, pengajian atau dimanapun lah gitu. Kemarin kan lagi lebaran misalnya ya, lagi banyak kumpul anggota keluarga, ya udah cerita tentang bisnis FAI. Kalau teman-teman punya coklatnya gitu ya, seduhin aja, kasih saudara-saudara yang lagi datang misalnya gitu, atau lagi teman lagi berkunjung sambil cerita. Kenapa? Karena presentasi itu adalah bahan bakar bisnis ini gitu. Jadi kalau kitanya apa ya, malas-malas cerita gitu, ya gimana bisnisnya mau berkembang? Karena bisnis ini berkembang dari cerita ke cerita gitu kan. Ya kita cerita ke teman-teman tertarik dia bergabung, nanti dia cerita lagi ke temennya gitu. Jadi bahan bakar bisnis ini itu presentasi. Jadi cerita aja ke siapa aja, ya gak usah pilih-pilih. Ketemu teman cerita, ketemu saudara cerita, ketemu rekan kerja gitu cerita, nggak masalah ya. Ini adalah bisnis kita. Terus duplikasikan upline kita, gitu ya. Jadi kita harus karena bisnis ini tuh bisnis mencontek gitu. Teman-teman nggak harus pinter. Teman-teman tinggal contek aja upline kita tuh gimana sih cara ngerjain bisnis ini, ya. Apalagi kalau punya leader ya, punya sponsor, punya upline yang sudah membuktikan gitu ya, mereka yang sudah berprestasi, tinggal contek aja gitu. Yang mereka lakukan apa sih? Udah contek aja. Gitu, duplikasi. Misalnya upline Anda cara jelasinnya begini, ya udah duplikasi aja kayak gitu. Upline Anda kalau bikin tabletop begini, kalau bikin Zoom begini gitu ya. Kalau undang orang begini. Oh, kalau dia dapat pelanggan memperlakukannya seperti apa? Ya udah kita ikutin aja. Contek aja ya. Terus ciptakan banyak presenter dalam tim kita ya. Kalau teman-teman makin banyak grupnya, makin banyak timnya, ciptakan sebanyak mungkin orang yang bisa presentasi lagi bisnis FAI gitu ya. Jadi jangan cuman kita doang nih yang jago cerita tentang bisnis FAI, yang jago presentasi, tapi tim di bawah kita harus mereka bisa mandiri, mereka bisa bercerita juga tentang bisnis ini, mereka bisa presentasi juga. Semakin banyak orang yang bisa ngomong tentang FAI di grup Anda semakin cepat berkembang gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang bisa presentasi di grup Anda, mereka akan menjadi leader-leader Anda. Mereka akan cepat berkembang. Apalagi kalau tersebar di banyak daerah gitu ya. Nah, Anda akan lebih mudah. Bisnis Anda akan berkembangnya lebih pesat. Ini ada quote menarik ya, kalau teman-teman perhatikan. You don't recruit your way to legend. You duplicate yourself to legend. Gimana jadi maksudnya? Anda nggak harus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya untuk jadi legend. Untuk peringkat tertinggi di FAI. Nggak harus. Yang harus Anda lakukan, Anda duplikasi. Ya, kerja upline Anda duplikasi ke sebanyak orang. Nah, semakin banyak duplikasi yang Anda lakukan, semakin banyak orang yang melakukan bisnis ini di bawah Anda cepat mencapai peringkat-peringkat yang Anda inginkan. Ya. Oke, lanjut. Ini habit nomor 3. Habit nomor 4. Nah, ini kadang suka dilupakan ya oleh para pembisnis MLM gitu ya. Kadang kita ada orang yang selalu ngerekrut aja gitu ya. Nggak terlalu mikirin pelanggan gitu. Kadang pelanggan tuh penting. Jadi habit nomor 4 nih, dapatkanlah pelanggan rutin gitu ya. Pelanggan yang memang mereka ingin mengkonsumsi produk kita gitu ya. Dan mereka kadang boleh jadi mereka jadi member atau mereka nggak jadi member. Tapi mereka akan rutin konsumsi produk kita. Ya, jadi kalau teman-teman tahu mungkin pelanggan-pelanggan ini bisa kita bisa buat upgrade gitu ya. Misalnya teman-teman joinnya paketnya bronze, tapi punya pelanggan banyak nih, tiap bulan mereka beli 1 box, 2 box, 3 box, bisa untuk upgrade kita gitu ya. Terus nanti untuk auto maintain misalnya, kalau teman-teman auto maintain-nya belum cukup, kalau dari pelanggan tiap bulan ada yang beli 3 box ya otomatis sudah tercukupi auto maintain. Jadi pelanggan itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena memang tadinya pelanggan nih misalnya gitu ya. Karena mereka sering konsumsi, terus mereka tahu bisnisnya, lama-lama mungkin mereka tertarik gitu. Karena dia konsumsi gitu ya, dia pelanggan. Terus dia ceritakan ke teman nih, saya misalnya punya masalah kesehatan gitu. Saya konsumsi produk ini bagus nih, ya. Misalnya tadi berat badannya berlebih gitu, terus dia konsumsi coklat,
dia jadi langsing misalnya gitu ya, dia cerita deh ke temennya, saya konsumsi ini, coklat ini, badan saya jadi langsing loh gini. Akhirnya temennya tertarik kan, temen tertarik mau beli. Nah daripada dia beli putus, akhirnya si pelanggan kita ini tadi, Mas gimana sih caranya kita jadi member supaya saya bisa dapat komisi dari sini? Oh iya boleh. Gitu. Bergerak awalnya dari pelanggan, tapi bisa jadi downline kita, dan bahkan bisa jadi downline aktif kita, dan itu banyak sekali terjadi. Di grup saya juga banyak sekali terjadi. Berapa kali saya cuma dapat pelanggan aja gitu ya, mereka cuma beli gitu kan. Lagi ada promo, saya share, nih ada promo nih, beli 5 gratis apa gitu ya. Akhirnya mereka, ya deh beli. Nah, begitu mereka konsumsi, ternyata berapa bulan kemudian mereka kontak gitu. Padahal ini teman saya ada yang mau nih, gimana ya? Ini kalau dia beli, saya jadi bisa dapat komisi nggak? Saya bilang, oh dapat Bu. Nah, Ibu tinggal join aja gitu ya. Akhirnya dia join, temannya beli, dia dapat komisi, dia happy, akhirnya dia cerita lebih sering lagi ke teman-teman. Ini orang yang bergerak dari pelanggan gitu ya. Jadi nggak semesti setiap orang yang kita presentasi itu harus jadi downline aktif gitu ya. Enggak juga, mereka jadi pelanggan teman. Walaupun join tapi beli 1 box, tiap bulan beli 1 box nggak apa-apa juga gitu ya. Cuman pelanggan. Dapat dari mana sih pelanggan kita itu? Banyak ya, dari teman, keluarga. Keluarga sendiri kan banyak, ada ring 1. Ring 1 tuh keluarga dekat kita. Suami, istri, anak, ibu, bapak, mertua, ya kan? Tante, om, sepupu, ya, terus banyak lah ring 1 kita. Ring 2 kita siapa? Mungkin tetangga, ya, teman main, teman kita, teman sekolah, alumni sekolah, misalnya teman kerjaan kita, kalau kita kerja di kantor ya teman sekantor kita gitu ya. Misalnya kita punya komunitas apa ya, teman-teman komunitas kita, banyak banget yang bisa kita perkenalkan di FI ini. Terus teman-teman dari bisnis kita gitu, bukan teman ya, misalnya kita punya bisnis lain ya, misalnya kita punya toko atau kita punya bisnis konvensional gitu. Nah, pelanggan-pelanggan kita di bisnis konvensional itu bisa kita perkenalkan juga peluang bisnis FI ini gitu ya. Terus prospek-prospek yang nggak mau jadi member gitu. Banyak kan orang yang kita tawarin ya mereka nggak mau jadi member. Mungkin mereka merasa belum perlu, atau mungkin mereka secara finansial mungkin udah oke gitu ya. Mungkin ditawarin bisnis bisa 100 juta sebulan, mereka nggak tertarik gitu ya. Tapi kalau nyobain produk mereka mau gitu, mereka rutin, nggak apa-apa. Jadi orang prospek-prospek kita yang kan mau jadi online gitu, mau jalankan bisnisnya, kita jadikan ke pelanggan gitu ya. Jadi sering-sering aja sharing-sharing tentang FAI gitu ya, sharing tentang testimonial produk-produknya FAI apa aja, terus jadwalnya Dr. Winda juga kapan aja, nah itu kita kirim gitu ya, via WhatsApp, via Facebook, via apa aja terserah lah bebas. Jadi target punya pelanggan gitu ya, pelanggan. Oke, lanjut. Yang nomor 5, habit nomor 5. Nah, ini kadang yang sering dilupakan nih ya di bisnis network. Di bisnis network ini Anda harus jadi orang yang dermawan gitu ya, yang sering berbagi ya, baik berbagi perhatian ya, berbagi apapun lah gitu ya. Jadi bisnis ini tuh tentang hubungan ya, bisnis network itu tentang hubungan. Ibaratnya gini, downline kita itu mereka itu akan menjadi ibarat jadi keluarga kita lah selama beberapa tahun ke depan. Karena pengalaman saya punya downline yang dari 2006 sampai sekarang masih hubungannya baik dengan saya gitu ya. Udah berapa tahun, 15 tahun lebih gitu. Dan itu banyak seperti itu. Dan mungkin sampai bertahun-tahun ke depan kita masih tetap berhubungan dengan baik. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membangun hubungan? Ada yang mic-nya hidup ya? Ya, jadi bagaimana caranya kita bangun hubungan yang emosional gitu ya. Sering-sering berikan hadiah ke downline gitu ya. Hadiah apa aja ya, mungkin mereka mencapai prestasi tertentu gitu ya, atau kita lihat wah dia lagi semangat nih, kerjanya lagi giat gitu ya, mereka lagi semangat, kasih aja hadiah gitu ya. Bahkan ke pelanggan yang beli produk aja kadang, kalau saya pribadi ya, saya sering ngasih hadiah. Nggak usah mahal-mahal hadiahnya, kasih brosur gitu aja. Kadang kita beli produk gitu ya, kan kita dropship nih, kita order produk kita kirim lah ke pelanggan kita di mana gitu ya. Atau
domain kita misalnya minta dikirimin nih, dia ada pelanggannya beli produk kan, kita orderin ke kantor kirim kan produk dikirim kan nggak ada brosur kan. Nah kadang saya sering tuh ya, saya beli brosur berapa biji, saya minta sama Mbak Sita atau sama orang kantor gitu, tolong dimasukin brosurnya di atas nama ini. Jadi mereka si pelanggan saya itu mereka terima produk plus brosur gitu ya. Nah kadang waktu-waktu tertentu saya juga sering kirim brosur ya, kirim apa aja gitu. Kalau terutama kita punya leader-leader aktif, nah itu kita harus berikan perhatian lebih gitu ya. Berikan hadiah-hadiah kecil ya, misalnya katakanlah buku, produk sampel ya, terus brosur-brosur, bebas lah apa aja teman-teman bisa kasih gitu ya. Nah yang paling saya senang di bisnis ini adalah sering-sering undang downline aktif kita, sering ketemu kita gitu ya, misalnya undang ngopi-ngopi, makan bakso apa aja lah, terserah ya, sesuai kemampuan teman-teman ya. Itu untuk membangun hubungan gitu. Kira-kira orang senang ditraktir nggak? Pasti senang ya. Nah jadi kalau saya nih, saya senang traktir downline ya. Jadi entah ada acara apa aja gitu ya, pasti downline yang aktif, apalagi yang sering berhubungan dengan saya, sering saya undang gitu ya. Entah kita makan bakso sama-sama gitu ya, atau makan di mana, bebas. Apalagi ada acara-acara penting gitu ya, misalnya saya ulang tahun, saya undang. Anak saya ulang tahun, saya undang. Apa aja lah pokoknya, supaya mereka tuh bisa dekat dengan kita. Ya mereka menjadi bagian dari keluarga kita gitu. Jadi mereka merasa nyaman dengan kita. Nah ini adalah untuk membangun hubungan jangka panjang. Ya. Nah jadi kita bisa support semampunya juga gitu ya. Semua tim kita itu bisa kita support materi boleh, support semangat boleh ya, support ilmu juga boleh ya, support tenaga juga boleh, apa aja. Orang yang kita bantu pasti akan akan bonding dengan kita, akan merasa dekat dengan kita. Kita tahu upline kita ini sering bantu kita gitu ya, kita presentasi tabletop beliau yang bantu, kita meeting beliau yang presentasiin gitu ya, bahkan beliau yang bawain cemilannya, makanannya. Yang hal-hal kecil seperti itu yang membuat kita dekat dengan upline kita gitu. Itu yang membuat kita bonding, dan hubungan itu akan langgeng gitu ya. Nah ini kebiasaan yang harus kita mulai bangun gitu. Karena kenapa? Tadi yang saya bilang, downline kita ini, apalagi yang aktif-aktif, yang dekat sama kita, mereka itu akan jadi keluarga kita gitu, selama bertahun-tahun ke depan gitu ya. Nah ini harus kita jaga. Oke, selanjutnya habit nomor 6. Nah, buat cerita sukses Anda. Ya. Bangun kepercayaan diri Anda di bisnis ini. Ya. Ciptakan momentum gitu. Karena seperti yang tadi sudah saya bilang, bisnis ini tuh nggak ada bosnya gitu ya. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Upline Anda tuh bukan bos Anda, nggak ada nyuruh-nyuruh Anda. Yang mau sukses kan Anda gitu ya. Teman-teman yang mau sukses. Jadi teman-teman sendiri harus menciptakan momentum. Kadang-kadang kita jalanin bisnis ini udah sekian lama, kadang kita merasa boring gitu ya, bosan kok kayaknya nggak berkembang. Kalau kita yang nggak berusaha menciptakan momentum lagi, untuk bangkit lagi, untuk action lagi, ya nggak ada yang bisa melakukan itu. Gitu. Karena ini bisnis kita sendiri, yang mau sukses ya kita. Ya jangan tergantung dengan upline kita. Upline kita timnya banyak, grupnya banyak, bukan kita aja yang mau diurusin kan. Jadi kitanya sendiri yang mesti menciptakan momentum untuk jalan di bisnis. Terus ciptakan komunitas yang positif ya, dan semangat ya, tadi tuh ya, downline yang positif selalu kita kumpulin ya, selalu kita berbagi ilmu ya. Nah itu ciptakan komunitas-komunitas yang positif. Terus bangun kepercayaan diri Anda ya, teman-teman harus bangun kepercayaan diri sebagai pemimpin gitu. Jangan selalu merasa jadi downline gitu. Ya kadang banyak di luaran sana gitu ya, mereka tuh selalu mintanya dibantu upline terus gitu. Tabletop minta dibantu upline. Presentasi minta dibantu upline. Segala macam pokoknya plan. Segala macam plan gitu. Pokoknya mintanya upline. Dia selalu merasa jadi downline. Kalau Anda selalu merasa seperti ini, bisnis Anda nggak akan berkembang. Anda harus ngambil tanggung jawab. Begitu Anda punya downline, walaupun satu ya. Begitu Anda punya downline satu, Anda udah jadi upline. Ya, Anda harus punya percaya diri bahwa Anda bisa pimpin. Gimana Anda bisa memimpin tim Anda.
baik 1 orang, 10 orang, walaupun 10.000 orang, Anda harus punya kemampuan dan percaya diri bahwa Anda adalah pemimpin. Karena di bisnis ini sebenarnya bukan cuma sekedar jualan, ngerekrut orang. Ini bisnis ini adalah bisnis kepemimpinan. Ya. Anda akan memimpin banyak pemimpin nanti di grup Anda. Jadi bukan 1-2 orang, tapi banyak pemimpin di grup Anda. Nah, itu ada quote menarik ya. Saya kurang kebaca di sini. People walk away from nothing. But it's a very hard for them to walk away from something. Jadi kalau Anda bisa sukses di bisnis ini, orang itu akan lebih senang dekat dengan orang yang sukses. Ya, dibanding orang yang nggak ada perkembangan apa-apa. Orang lebih senang ikut orang yang berprestasi, ya, dibanding orang yang nggak punya prestasi apa-apa, yang nggak kelihatan, nggak kedengeran. Nah, jadi ini udah hukumnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman segera mungkin berprestasi, segera mungkin mandiri, tim di bawah teman-teman itu akan melakukan hal yang sama. Dan inilah akan mengakibatkan perkembangan bisnis kita lebih signifikan. Gitu ya. Jadi fokus bagaimana teman-teman bisa ciptakan momentum untuk sukses di bisnis ini. Karena begitu teman-teman berprestasi, teman-teman sukses, yang lain akan ngikut. Ya. Nah, ini yang pentingnya di bisnis network marketing. Jadi buktikan dengan prestasi, bukan cuma dengan kata-kata. Ya. Oke, yang ketujuh. Rutin belajar. Nah, ini juga nih penting. Jadi nggak cuma kita presentasi, tapi nggak pernah belajar. Ya. Belajar dari mana aja? Bisa dari buku. Teman-teman baca buku. Kenapa? Karena leaders are readers. Ya, pemimpin-pemimpin itu adalah para pembaca buku. Kenapa? Mereka selalu mengisi otak mereka itu dengan nutrisi-nutrisi, ya, ilmu-ilmu baru, ya, apalagi seputar bisnis network. Itu banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Kenapa? Seperti yang tadi sebelumnya, kita akan memimpin banyak pemimpin. Kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang, ya. Ada orang yang sifatnya ini, ada yang sifatnya begitu. Kita mesti memahami itu semua. Kita mesti memahami mereka semua. Dan itu ada ilmunya, ya. Dan itu kita bisa dapat dari buku. Kenapa sih dari buku? Karena kalau kita belajar dari buku, kita belajar langsung dari ahlinya gitu, ya. Dari penulisnya langsung. Orang yang sudah research, mereka sudah mempelajari puluhan tahun, terus mereka mengeluarkan buku, ya. Jadi kita bisa belajar langsung dari ahlinya. Gitu. Terus selain buku apa? Training, pertemuan-pertemuan, ya. Nggak harus training seperti malam ini gitu ya. Setiap pertemuan itu adalah ilmu baru. Karena kita akan mendengarkan presentasi dari orang-orang yang berbeda, ya. Pengalaman orang berbeda-beda. Jadi kita tahu, oh, dia kalau menjelaskan seperti ini, oh, dia menjelaskan seperti ini. Acara-acara apa yang mesti kita ikutin? Ya, banyak acara yang diadakan oleh FAI, ya. Ada bisnis preview, ya, bisnis talk yang via Zoom, ya. Ada health talk dengan Dr. Winda, training bisnis, ya, seperti malam hari ini, ya, ada 2 minggu sekali setiap hari Rabu kita bikin training khusus member. Terus acara recognition misalnya gitu, ya. Terus ada yang kemarin yang bulan Januari kemarin ada kick off seminar, ya. Macam-macam acara yang diadakan ikuti online maupun offline. Kenapa? Karena kita perlu belajar terus gitu, ya. Saya selalu senang gitu ikutin Zoom-nya Dr. Winda gitu, ya. Kenapa? Karena banyak hal baru yang kita bisa pelajari tentang produk. Gunanya buat apa? Nanti kalau di lapangan ada orang nanya hal yang sama, kita udah tahu jawabannya gitu. Oh, saya pernah belajar nih dari Dr. Winda, oh, ternyata seperti itu. Kita juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan orang. Ada orang nanya problem seperti ini, itu dijelaskan seperti ini. Nah, kita jadi nambah ilmu baru kan. Nah, makanya sering-sering ikut acara, ya, yang online maupun offline. Ya, karena sekarang lagi PPKM, mungkin kita yang Zoom dulu lah gitu, ya. Terus di setiap acara itu Anda harus libatkan diri Anda di acara juga, ya. Apalagi Anda udah member gitu, ya. Setiap ada acara, jangan jadi tamu gitu, tapi jadilah tuan rumah, gitu, terlibat di acara. Apa aja yang bisa Anda lakukan untuk kesuksesan acara itu, ya Anda lakukan. Nah, jadi Anda memiliki rasa memiliki lah gitu, ya. Menumbuhkan rasa memiliki di Forever Healthy. Jadi ini bisnis Anda gitu, ya. Bagaimana acara ini bisa sukses? Ya Anda ikut terlibat.
ya. Oke, lanjut yang terakhir. Yang ke-8. Ulangi dan tinjau kembali atau review ya. Jadi dari semua bisnis Anda ini, yang pertama yang segera mungkin Anda harus lakukan, Anda harus kuasai dulu materi dasar dari bisnis ini. Ya, kuasai dulu itu. Terus kalau Anda udah kuasain, Anda duplikasi ke downline Anda. Misalnya, Anda tahu nih konsep bisnis FI gimana sih caranya? Daftar member bagaimana, kalau beli produk bagaimana, kalau sistemnya begini, bonusnya bagaimana. Pokoknya kuasai dulu materi dasarnya lah gitu ya. Terus kalau Anda sudah kuasai, Anda duplikasi ke downline. Ya, bagaimana mereka bisa menjelaskan bisnis ini, yang manfaat produknya apa, marketing plan-nya bagaimana, nah, itu duplikasi. Terus selalu evaluasi bisnis kita secara rutin, konsultasi sama upline. Ya, misalnya Anda punya downline baru nih, Anda lagi bantu dia. Nah, itu sering-sering konsultasi dengan upline. Biar kerja Anda lebih maksimal ya. Nanti ada training YouTube, nanti ditonton juga. Ada waktu itu saya bikin training do and don't gitu ya. Do and don't itu apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan di bisnis network. Nah, itu ada di Zoom ya. Nanti teman-teman cari aja di Zoom, di YouTube-nya FAI ya. Nah, jadi begitu teman-teman lakukan, segera konsultasi ke upline, karena upline Anda pasti karena lebih dulu dia udah mungkin lebih pengalaman gitu ya menghadapi problem-problem Anda di lapangan. Ya. Terus Anda harus mau merubah diri untuk Anda dapat merubah keadaan. Ya. Kalau kita bisa merubah diri kita sikap kita, kebiasaan kita, otomatis sikap kita akan berubah, karakter kita akan berubah, otomatis nanti nasib kita juga akan berubah. Nah, ini ada quote menarik ya. Sukses itu is not a destination, it's a journey. Jadi sukses itu bukan tujuan akhir. Ya, sukses itu sebuah perjalanan. Jadi bagi teman-teman yang mau serius menjalankan bisnis ini, anggaplah ini sebuah perjalanan. Ya, perjalanan mewujudkan impian-impian yang teman-teman miliki. Setiap orang impiannya beda-beda ya. Jadi ini adalah sebuah perjalanan bagaimana teman-teman mewujudkan impian-impian itu semua. Oke, lanjut. Nah, mungkin dari saya training kita, sharing singkat kita cukup sekian. Ya, nanti kita adakan tanya jawab. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti langsung bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih Pak Adam, luar biasa sekali sharingnya pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin di-sharingkan atau juga ditanyakan atau minta tips-tipsnya nih dari Pak Adam untuk menjalankan bisnis MLM ya atau networking ini, silakan mumpung ada Pak Adamnya nih, leader kita. Silakan bisa tanyakan, bisa sharing, bisa ditanyakan langsung dengan menyalakan mikrofonnya ataupun Bapak Ibu bisa menanyakan via chat ya, bisa ditulis di chat. Silakan Bapak Ibu. Boleh? Iya, Ibu Elsia dari Bu Elsia, silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Adam. Sangat luar biasa penjelasannya. Singkat, jelas, ya, singkat, padat, jelas, ya luar biasa sekali. Nah, yang saya mau tanyakan oleh Pak Adam memang perlu tips-tips Pak. Ini misalkan saja kalau kita memperkenalkan Coco Lavadol kepada teman kita, teman kerja, atau kepada saudara, keluarga, dan satu hal yang menurut saya memang perlu saya menguasai dulu. Perlu saya menguasai sebab saya merasa kurang percaya diri juga kalau saya belum menguasai, lalu kemudian saya menjelaskan. Nah, oleh karena itu, baru malam ini kami berkenalan bertemu dengan Pak Adam, dan oleh karena itu justru kami sangat membutuhkan banyak sekali tips-tips dari Pak Adam. Dan oleh karena itu, semoga di hari Rabu depan kita bisa ketemu lagi dan bisa Pak Adam bisa membantu kita lagi dengan tips-tips yang lain, sebab saya sangat berterima kasih dengan penjelasan Bapak Adam malam hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu Elsha. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau sharing boleh, atau minta tips-tips juga boleh dengan Pak Adam ya. Silakan. Atau bisa ditulis Selamat juga malam. di chat. Ya, selamat malam. Saya mau tanya, selain untuk menjalankan bisnis ini, bagaimana sih beberapa teman kita nanya untuk memulai awalnya itu, selain kita konsumsi dan bercerita, apalagi? Baik, Terima kasih. sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Jaya. Pak Jaya, baik. Baik Pak Jaya, silakan Pak Adam. Iya. Oke Pak Jaya. Jadi sebenarnya memulai bisnis ini tuh sederhana sih sebenarnya, karena kita tinggal cerita aja sebenarnya. Tapi yang tadi Bu Elsie juga sampaikan, mungkin kalau kitanya belum tahu detailnya gitu ya, kita belum tahu manfaat benar coklatnya seperti apa, kadang kitanya nggak pede gitu kan, kita nggak pede untuk kan. Jadi untuk benar-benar teman-teman yang baru awal pertama kali bergabung, saran saya selain tadi ya mencoba produknya gitu ya, saran saya belajar di materi-materi yang sudah ada, karena kita sudah ada rekamannya semua Pak, ya tentang menjalankan bisnis ini. Itu di YouTube ada. Jadi nanti Bapak tinggal minta sama upline-nya link YouTube-nya Forever Healthy Indonesia, di situ udah komplit ya penjelasan bagaimana menjalankan bisnis ini dari awal ya, training-trainingnya. Dan itu enaknya zaman sekarang ini karena udah ada YouTube gitu ya, kita bisa ulang-ulang gitu Pak. Ya, ulang-ulang gimana sih caranya presentasi, caranya follow up bagaimana, terus tentang produk gitu. Itu rekamannya juga udah banyak. Ya, rekamannya dari Dokter Winda tentang diabetes ada, tentang jantung ada, tentang COVID ada, tentang nurunin berat badan ada, tentang detox ada, banyak gitu. Bapak mau belajar apa nih? Oh, saya punya teman dia diabetes nih misalnya gitu ya. Kira-kira gimana sih saya nyampeinnya biar nyambung gitu kan? Dia diabetes nih. Nah, gimana cara ngomongin coklatnya supaya nyambung dengan diabetes dia gitu. Atau punya teman yang dia udah lama pengen nurunin berat badan nih, ya. Kita tahu dia sering diet inilah, diet itulah, tapi kayaknya kurang berhasil gitu. Nah, kita tahu nih, Tocopherol ternyata bisa menurunkan berat badan. Ada dibahas materinya Dokter Winda. Nah, kita pelajarin tuh di YouTube-nya Dokter Winda, kita ulang-ulang aja sampai santai, kita nonton Dokter Winda jelasin cara kerja Flavano untuk menurunkan berat badan. Nah, sehingga nanti kita bisa cerita aja gitu. Kalau walaupun kitanya nggak pede cerita gitu ya, kasih aja linknya Dokter Winda ke dia. Itu yang sering saya lakukan di awal-awal gitu ya. Saya mungkin merasa belum pede gitu, belum pede untuk cerita gitu ya. Nah, saya cari itu materinya, misalnya Dokter Winda tentang diabetes misalnya gitu ya. Nah, saya kasih aja linknya gitu, saya share ke WhatsApp linknya. Misalnya bro, lo kan udah diabetes lama nih, gue ada produk bagus nih, ini ada dokternya yang jelasin keren banget, coba lo tonton ya. Udah, kita nggak perlu jelasin banyak-banyak, biar aja dia nonton. Nah, begitu dia nonton, kalau dia tertarik kan dia kontak gitu ya, atau kita tanya balik, kemarin gimana, udah tonton belum itunya video tentang diabetes gitu kan, dia mau ditanyain nggak? Kalau ada yang bertanya nanti, kalau saya belum tahu jawabannya, nanti saya tanya ke dokternya langsung. Nah, kalau mereka ada yang mereka tanyakan, itu bukti mereka tertarik gitu ya. Mereka menunjukkan ketertarikan. Selanjutnya kita tinggal follow up aja. Gitu. Itu di awal-awal. Jadi sering-sering buka YouTube-nya Forever Healthy Indonesia. Itu banyak banget materi ada di sana. Nah, terus teman-teman juga bisa ke aplikasi support system kita ya, Forever Healthy ya, Forever Super Team. Di situ ada tutorial mulai dari cara daftarin member, cara top up saldo wallet, cara transfer saldo, cara withdraw, cara apa lagi ya, banyak deh pokoknya. Teman-teman butuh informasinya apa, itu ada gitu ya tutorialnya. Itu di aplikasi Forever Super Team ya. Ada audiobook juga. Audiobook itu nggak ada videonya ya, jadi suara aja gitu. Jadi bisa didengerin sambil mau tidur, dengerin gitu ya. Apa materinya banyak, materinya tentang 7 langkah sukses, bagaimana jalanin bisnis ini. Terus cara mengundang orang bagaimana, cara presentasi bagaimana, cara follow up bagaimana gitu ya. Nah, itu semua ada di audiobook. Kalau teman-teman yang senang nonton YouTube, ada juga YouTube-nya gitu ya, bebas. Jadi zaman sekarang sebenarnya intinya
kita mau belajar apa enggak. Kalau kita mau belajar, semua informasinya ada. Gitu. Gitu ya, Pak. Oke, Mungkin Pak itu Adam, menjawab ya. mantap. Terima kasih atas Baik. penjelasannya ya. Terima kasih Pak Jaya dan juga terima kasih Pak Adam Terima untuk kasih, Pak Adam. jawabannya. Baik Pak Adam, ini ada pertanyaan melalui chat, saya bacakan ya Pak ya. Ya, Ini dari Ibu Jenny. Terima kasih Pak Adam untuk penjelasannya. Saya sudah beberapa kali membagi link dan mengundang dan by phone juga baik hari Selasa, Kamis, dan Minggu, tetapi tidak ada yang mengikuti. Ini juga kadang membuat agak kecewa. Bagaimana caranya selanjutnya Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Bu, siapa namanya tadi? Bu Jenny, Jenny, Pak. Ya. Oke, Bu Jenny, ini sebenarnya yang Ibu alami itu dialami oleh semua orang gitu ya. Jadi bukan Ibu sendiri. Ya, jadi itu hal yang biasa. Jadi itu normal gitu ya. Nah, caranya gimana? Semua itu udah dibahas di audiobook maupun video training kita. Jadi Ibu tinggal dengerin atau Ibu tonton videonya. Nanti download aplikasi Forever Super Team, di situ ada komplit ya. Cara ngundang gimana? Yang Ibu tanya tadi kan, kok ngundang nggak datang-datang? Nah, ada tuh caranya ngundang. Terus cara follow up bagaimana? Orang udah kita kasih link nih, kok tapi dia nggak datang. Nah, caranya gimana? Ada di situ. Mungkin Ibu lupa untuk mengingatkan, ya. Itu salah satu tipsnya. Jadi misalnya kita gini, saya sering gitu ya, kita share link gitu, atau saya lihat orangnya nggak datang. Gitu. Ternyata saya lupa follow up dan orangnya lupa gitu. Misalnya anggap zoomnya jam 8 malam gitu ya, kita udah undang. Nah, kita mesti ngingetin dong. Misalnya kita siang tadi kita udah ngasih linknya, atau sehari sebelumnya kita udah kasih linknya. Tapi giliran udah mau mulai, kitanya lupa ngasih tahu dia, dan dia juga lupa. Kadang bukannya orang itu tidak berniat datang, gitu. Kadang begitu di jamnya itu, dianya lupa, gitu. Mungkin dia ada urusan lain gitu ya, atau ada kesibukan atau apa gitu. Nah, dia lupa. Tapi nggak apa-apa, Bu. Karena acara kita kan berkesinambungan. Nah, jadi seandainya dia lupa yang hari ini gitu. Nah, mungkin Ibu bisa follow up gitu. Kemarin saya lihat di Zoom, kok kamu nggak ada, kemarin ikut nggak ya? Kok saya nggak ngeliat nama kamu ya? Gitu, misalnya gitu ya. Kalau dia bilang, oh saya lagi sibuk gini. Jadi kan kita tahu kenapanya dia nggak datang, kenapanya dia nggak hadir. Atau misalnya, aduh kuota saya habis misalnya, bisa aja gitu ya. Jadi kita tahu problem dia apa gitu. Dia nggak datangnya kenapa. Nah, dari situ kita bisa arahkan untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya. Misalnya tadinya hari Selasa nih dia nggak datang, kalau Kamis kan ada di Dr. Winda, kita undang hari Kamis atau hari Minggunya. Gitu ya. Itu tips sedikit ya dari saya. Lengkapnya ada di itu Bu, di audiobook ada, di video-video kita ada juga. Gitu ya, Bu Jenny ya. Baik, terima kasih Pak Adam untuk jawabannya. Ya, terima kasih Pak Adam. Ya, sama-sama Sama-sama, Ibu Ibu. Jenny. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Enda. Semangat pagi Pak Adam. Tipsnya dong untuk menghadapi downline yang bandel. Contohnya menduplikasi bikin bank data. Bikin bank data nggak bikin. Maksudnya mungkin Bu Enda boleh Bu dinyalakan mikrofonnya. Daftar nama kali mungkin ya. Daftar nama ya Bu ya. Daftar nama nggak bikin. Iya benar-benar daftar nama. Baik. Daftar nama. Oke, siap Pak. Silakan Pak Adam. Ya, kan ini tadi kita bilang ya, kita di bisnis ini kan bisnis kita sendiri pertama. Terus kita juga nggak bisa nyuruh orang gitu ya. Misalnya kita hanya bisa mencontohkan gitu. Jadi kita nggak bisa tuh nyuruh-nyuruh kita, kamu bikin gini. Tapi kitanya nggak bikin gitu ya, cuma juga. Orang itu akan melihat apa yang kita lakukan, bukan yang kita katakan gitu ya. Dan kita nggak bisa maksa juga gitu. Dan kita suruh bikin daftar nama gitu, kita nggak bisa maksa. Jadi yang paling yang menurut saya gitu ya, menurut saya yang paling cocok adalah kita contohkan gitu ya. Jadi kita misalnya downline kita lagi ngumpul sama kita bilang, kita ini yuk bikin daftar nama, tunjukin daftar nama punya kita gitu ya. Oh, ini kita punya si A, si B ya, nama-namanya gitu ya. Mereka yang memang serius mau menjalankan bisnis ini, mereka pasti akan pengen tahu dong gimana sih caranya. Oh, caranya mesti bikin daftar nama. Nah, mereka akan ikut gitu ya. Nah, gimana kalau orang yang downline kita ini dia nggak mau ngikutin saran kita gitu ya. Misalnya kita contohin, kita udah minta dia bikin daftar nama, tapi nggak dibikin-bikin juga, ya nggak masalah juga gitu ya. Kan downline bukan satu gitu ya, downline kita kan banyak ya. Jadi jangan terlalu fokus sama satu orang gitu, karena yang mesti kita pikirkan kan banyak. Orang yang mau lebih serius jalankan bisnis ini tuh banyak.
Jadi jangan waktu kita, apalagi perasaan kita tersita satu orang gitu ya. Yang mau sukses kan kita nih, gitu ya. Kalau dianya nggak mau sukses, ya itu urusan dia gitu. Ya. Kita mau sukses, kita gimana caranya? Ya udah, kita lakukan hal-hal yang sesuai. Yang penting kita contohin aja. Soal dia mau ikut mau enggak ya terserah dia. Gitu. Jadi kita udah mencontohkan. Mungkin itu ya Bu Endah ya. Baik, terima kasih Pak Adam. Semoga menjawab ya Bu Endah. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin ditanyakan, silakan bisa menulis di kolom chat ataupun bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bapak Adam. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ingin menginfokan promo dan juga acara yang akan diadakan oleh FHI dalam waktu dekat ya. Nah, ini untuk promo kita untuk free ongkir diperpanjang ya Bapak Ibu sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ke seluruh Indonesia. Dengan persyaratan pembeliannya minimal 3 box, pembeliannya dalam satu invoice dan pengirimannya menggunakan JNE reguler. Setelah itu jangan sampai lewatkan juga nih seminar Dr. Winda besok hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 8 malam. Linknya sama ya Bapak Ibu di link yang pada malam hari ini. Ajak juga teman-teman dan juga kerabat untuk mengikuti seminarnya dengan tema Cocoflavanol untuk obesitas. Dan selanjutnya Bapak Ibu ini bisa datang ke Business Review yang ada di Hotel Furaya Pekanbaru hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 2 siang. Ini pembicaranya luar biasa, ada Ibu Dea dan juga MC-nya Bapak Yayan. Setelah itu ada juga acara Rise Up Camp, Training Camp 2 hari 1 malam di tanggal 17 sampai dengan 18 September 2021 di Via Renata Puncak, Jawa Barat. Ini untuk member FHI dengan kualifikasi akumulasi kaki kecilnya 2.000 CV dan juga biaya investasinya Rp450.000. Nah, itu tadi promo-promo yang sedang diadakan oleh FHI dan juga ada satu lagi nih, saya putarkan ya videonya. Ya, Bapak Ibu itu tadi promo trip 2022 ya yang diadakan oleh FHI. Itu tripnya di cruise dan juga ke Korea. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi member tentunya harus bisa ya ikut trip ini untuk 2022. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat ataupun menyalakan mikrofonnya bertanya langsung dengan Pak Adam. Silakan. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Adam ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Adam sebelum saya tutup Zoom pada malam hari ini. Mungkin itu aja cukup. Jadi mungkin pesan saya teman-teman yang untuk dapat ilmu yang banyak itu kita kan mesti belajar. Jadi jangan cuma nunggu acara
training gitu ya, jangan cara Zoom. Teman-teman juga bisa tadi yang saya udah sampaikan, rekaman-rekaman training kita tuh udah ada di YouTube gitu ya, teman-teman bisa pelajari. Nanti bisa minta linknya ke Mbak Sinta juga atau ke upline Anda gitu ya. Pelajarin aja tentang produk, tentang bisnisnya, semua udah ada ya. Tinggal teman-teman mau belajar apa enggak, intinya itu aja sih. Mungkin itu dulu ya, Mbak Sinta. Baik. Kalau begitu, saya tutup Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Adam dan juga Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Semoga kita sehat selalu ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Adam. Sama. Oh, ada Pak Ote, Terima kasih, Pak Adam. Bu Lisa, Halo Mbak. Terima ada kasih, Pak Pak Agus Adam. Ralibi, Terima Pak kasih, Mbak Yahya. Sinta. Ya, sama-sama Pak. Thank you, Bu Sinta yang baik hati. Oh, ada Bu Dea. Ada Bu Lina juga. Pak Halo. Bedi. Ada Bu Lisa. Hai, halo.